Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin untuk berpresentasi dengan judul memahami identitas Muslim di era global. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Muhammad Aditya Ramadan dengan NIM 131. Lalu ada teman saya Ananta Dwipa Putra dengan NIM 132. Lalu ada teman saya satu lagi yang bernama Pratiwi Indah Nurtias dengan NIM 133. Lalu yang pertama, sebelum masuk ke faktor-faktornya, terlebih dahulu saya akan memaparkan salah satu slide yang ada di depan ini. Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mempengaruhi identitas Muslim. Mari kita jelajahi faktor-faktor yang membentuk identitas Muslim di era ini. Lalu ada beberapa pengaruh revolusi industri terhadap identitas Muslim, seperti revolusi industri, internet dan teknologi, pekerjaan dan sekolah. Saya akan menjelaskan pengaruh revolusi industri terhadap identitas Muslim pada revolusi industri. Perkembangan industri membuat kehidupan orang semakin sibuk dan terkadang melupakan kewajiban agama. Begitu banyak umat manusia yang lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat, dengan memilih untuk melalaikan perintah agama dan pekerjaan yang dikerjakannya. Lalu yang kedua ada internet dan teknologi. Internet dan teknologi memberikan akses ke budaya, tetapi juga terkadang membingungkan dalam mempertahankan identitas Muslim yang sejati. Dan juga banyak tersebar di dunia internet yang dapat menggoyahkan iman, dan tidak sedikit yang terjerumus ke dalamnya. Lalu yang ketiga ada pekerjaan dan sekolah. Muslim sering kesulitan untuk menjalankan ibadah di tempat kerja atau sekolah. Tidak banyak sekolah dan tempat kerja yang menyediakan tempat ibadah seperti musola, sehingga siswa atau pekerja yang bekerja memilih menundanya atau bahkan melupakan kewajiban tersebut. Lalu, di sini ada pengenalan identitas Muslim dalam konteks globalisasi. Yang pertama ada Islam sebagai agama universal, yang pada intinya Islam adalah agama internasional walau masih berada di urutan kedua sebagai pemeluk terbanyak di dunia. Lalu yang kedua ada kepentingan kebudayaan dan bahasa. Identitas Muslim dibentuk oleh aspek kebudayaan dan bahasa yang berbeda-beda, seperti di Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan sebagai menunjukkan bagaimana kecintaan terhadap agama yang dianut. Lalu yang ketiga ada kartu identitas Muslim. Kartu identitas Muslim merupakan alat penting untuk mengakui diri sebagai Muslim yang jelas dan terorganisasi. Terakhir ada organisasi Muslim internasional. Organisasi Muslim internasional dapat membantu Muslim mengasah identitas mereka dan meraih pengakuan dunia. Faktor-faktor yang membentuk identitas Muslim global. 1. Migrasi di sejarah Islam. Migrasi menjadi faktor penting dalam membentuk identitas Muslim global. 2. Perkembangan ekonomi dan pendudukan. Perkembangan ekonomi dan pendudukan berkontribusi dalam menyebar agama Islam ke seluruh dunia. 3. Komunitas diaspora. Komunitas diaspora Muslim membentuk identitas Muslim global melalui kebudayaan dan praktik mereka yang beragam. Tantangan dalam mempertahankan identitas Muslim di era global. Kehidupan modern dan sibuk. Kehidupan modern yang sibuk dan berbising sering membuat Muslim kesulitan menjaga identitas agama mereka. Konflik-konflik politik dan sosial. Konflik politik dan sosial di beberapa negara menghalangi Muslim dalam menjalankan praktik keagamaan mereka. 3. Masalah rencana kota dan izin bangunan. Banyak Muslim kesulitan dalam membangun masjid atau menemukan tempat untuk beribadah. Mewujudkan identitas Muslim sebagai kekuatan positif di dunia. 1. Kontribusi Muslim dalam seni, kesusastraan, dan ilmu pengetahuan. Muslim telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 2. Bersikap tolong-menolong. Muslim dituntut untuk membantu sesama pada saat dibutuhkan, tanpa melibat perbedaan agama, ras, ataupun budaya. 3. Menghargai perbedaan kebudayaan. Muslim dituntut untuk memahami dan menjaga keberagaman budaya di dunia. Perlunya memahami keberagaman dan merangkul perbedaan di era globalisasi. Yang pertama adalah toleransi dalam beragama.
Kelebihannya adalah meningkatkan hubungan antara komunitas di dunia. Kekurangannya tidak dipraktikkan dalam banyak masyarakat tetapi dianggap penting. Yang kedua adalah menjaga keberagaman budaya. Kelebihannya adalah menjaga identitas yang unik dalam berbagai komunitas. Kekurangannya adalah sulit memenuhi aspek kebudayaan yang tidak diakui oleh banyak orang. Yang ketiga adalah bersikap baik terhadap warga minoritas. Kelebihannya memutuskan kesejahteraan kelompok minoritas, dan kekurangannya adalah sulit dipraktikkan dalam banyak wilayah yang radikal. Kesimpulan dan harapan untuk masa depan identitas Muslim di dunia global. Yang pertama adalah mempraktekkan agama dengan baik. Yang kedua adalah meningkatkan pendidikan, dan yang terakhir adalah meningkatkan integrasi antar agama. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.